all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Tubuh Qingxian melintas ke depan dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, bagaimana mungkin Huo Yuhao memberinya kesempatan ini? Dia mengusap dengan tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claws menebas. Namun, dia terkejut kemudian tubuh Qingxian meledak dengan bola cahaya ungu cemerlang, dan dua bilah sabit muncul di masing-masing tangannya. Sinar ungu itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6, dan dia menerima serangan langsung dari Huo Yuhao, meskipun Huo Yuhao telah mengeluarkan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claw. Semua ini hanya untuk menghentikanku mundur. The Dark Golden Terror Claw menyapu dengan keras. Tiba-tiba, seluruh tubuh Qingxian berubah menjadi kabut dan menghilang. Penghalang jiwa kelas 6-nya baru saja menangkapnya, sementara kabut yang hilang mulai mengembun lagi, dan menyelimuti Huo Yuhao di dalam. Perasaan lengket membuatnya merasa seperti telah mendarat di jaring besar, dan kecepatannya anjlok. Meskipun alat jiwa Qingxian jatuh ke tanah karena transformasi, dia masih berhasil mencapai tujuan aslinya. Alat jiwa di tubuhnya tidak dimaksudkan untuk membingungkan Huo Yuhao, tapi dia harus menjatuhkannya karena Huo Yuhao menerobos kabutnya terlalu cepat, lebih cepat dari yang dia harapkan. Impresif, transformasi kabut dan kabut kental. Cahaya di depan dada Huo Yuhao surut, dan dia tidak terus menggunakan jiwanya pendorong terlalu keras kepala. Kakinya menyentuh tanah, dan lapisan kuat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Kabut kental tebal dan lengket diguncang, dan tidak lagi bisa menyentuh tubuhnya. Kabut ini dibentuk oleh tubuh Qingxian sendiri, dan merupakan aspek yang paling kuat dari jiwa bela dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia setengah jalan ke tubuh sejati jiwa-jiwa. Namun, keturunan penguasa Huo Yuhao dan tingkat kekuatan spiritualnya berarti dia tidak dapat menggunakannya secara langsung pada dirinya. Huo Yuhao membuat gerakan aneh dan lambat. Tangan kirinya secara bertahap mendorong maju ke dalam kabut ungu, sementara dia mengangkat tangan kanannya. Ada kilau keemasan yang tumbuh di kedua telapak tangannya, dan mata rohnya meledak dengan cahaya keemasan. Kabut pekat mulai bergetar hebat di bawah efek mengocok telapak tangannya, seolah-olah hendak melepaskan diri dari kendali Qingxian. Aku tidak ingin melukaimu, Xian. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berbicara saat hawa dingin yang kuat keluar dari tubuhnya. Temperatur turun drastis, dan dengan cepat menghilangkan area kabut yang besar di depannya. Huo Yuhao sudah menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice dulu, tapi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, dan dia menariknya segera setelah itu dirilis. Qingxian sangat kuat dalam bentuk kabutnya, tapi Huo Yuhao pasti akan melukainya dalam sekali lagi jika dia menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice sekali lagi, mungkin ke titik di mana dia tidak bisa kembali ke bentuk manusia. Kabut mengembun sekali lagi, dan Qingxian kembali ke bentuk manusianya. Namun, kekuatan bergolak yang sangat besar pada kabut masih berpengaruh pada tubuhnya. Ketika dia berputar dengan cepat beberapa kali di tempat, tersandung, dan hampir jatuh sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat ini, Ji Juechen mulai bergerak. Qingxian berhasil mencapai tujuannya menunda Huo Yuhao. Garis cahaya abu-abu menyapu seperti cambuk. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa tunggal ketika pertama kali muncul, dan bahkan tidak ada jejak apapun sama sekali. Itu hanya cahaya abu-abu pucat yang tampaknya tidak memiliki substansi sama sekali. Namun, garis hitam tipis mengikuti kemanapun cahaya ini mencapai. Ini jelas penampilan ruang yang disayat. Huo Yuhao telah memantau Ji Juechen sejak awal. Dari saat Ji Juechen bergerak, Huo Yuhao melayang ringan ke langit dan terbang mundur seperti kepingan salju. Kali ini, dia tidak menggunakan alat jiwa.
Warna keemasan tebal berkumpul di telapak tangan kirinya, dan bayangan oranye pucat berkedip di belakang punggungnya. Tangan kirinya mengkristal seperti giok putih suet di bawah kepompong kilau emas. Huo Yuhao mendorong keluar dengan telapak tangannya dengan ringan dan tidak dramatis, menghalangi garis abu-abu yang datang sebelum dia. Mata Jing Zian membeku terbuka, karena dia takut akan melewatkan sesuatu. Garis emas dan cahaya abu-abu terpisah begitu mereka menyentuh. Tubuh Huo Yuhao melayang di udara seolah-olah dia adalah daun dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tubuh Ji Juechen muncul di lokasi aslinya. Ekspresinya tenang seperti patung, tetapi pedang meteor ekstraterestrial di tangannya telah memutih. Boom, boom, boom. Serangkaian suara berderak bisa terdengar ketika pedang meteorik ekstraterestrial putih salju hancur begitu saja, dan hancur menjadi jutaan keping yang hanyut tertiup angin. Huo Yuhao mendarat di tanah 20 meter jauhnya dan menatap lawannya. Ji Juechen tidak mengatakan apa-apa. Pedang meteor ekstraterestrial telah berada di sisinya selama lebih dari 20 tahun, namun dia tidak menunjukkan emosi ketika pedang itu hancur menjadi jutaan keping. Pertempuran tidak berhenti di situ. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke udara dan menunjuk ke arah Huo Yuhao di kejauhan. Serangkaian energi pedang abu-abu meledak menjadi ada, dan dengan cepat tumbuh dalam ukuran saat melesat di udara, akhirnya berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 3 meter saat melonjak menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas dengan pedang cahaya yang sama, sementara cahaya biru gelap berkedip sekali, lalu menghilang. Lampu pedang tampak luas, tetapi sebenarnya setipis kertas. Namun, pedang tipis masih saling bertabrakan secara langsung di langit dengan ketepatan mutlak. Cincin melengking bisa terdengar ketika garis hitam tipis muncul di langit, memanjang dan menutup rapat dalam sekejap. Ledakan. Suara memekakkan telinga dilepaskan tepat setelah garis hitam lenyap, dan gelombang kejut yang menakutkan berdesir ke segala arah. Ji Juechen segera meluncur mundur, kakinya benar-benar membajak dua alur yang dalam di tanah yang keras. Di sisi lain, situasi Huo Yuhao tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara, tetapi dia melayang dan berputar di langit seperti kepingan salju ketika dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek, dan menyebarkan sebagian besar dampak sebelum dia mendarat di tanah dengan stabil. Dia menanamkan kakinya di tanah, matanya tertuju pada Ji Juechen di kejauhan. Kamu telah benar-benar memahami rahasia menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Anda telah hidup sampai nama menjadi seorang fanatik pedang. Jika saya tidak salah, itu domain Anda. Disebut apakah itu? Ji Juechen berkata dengan jelas, ini disebut solitude. Itu tidak lengkap, jika tidak, saya tidak perlu Zian menahan Anda. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, yang benar adalah ini masih merupakan kontes antara kami berdua. Gaya bertarung Anda terlalu unik, dan tidak mungkin Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Anda tidak harus melakukan itu, bahkan jika Zian tidak menahan saya masih ingin menguji kekuatan domain Anda. Petik 2. Mata Ji Juechen berbinar. Apa sebutan pedangmu itu? Saya bisa merasakan kesombongan tersendiri di dalam cuaca yang sangat dingin, dan dari telapak tangan itu, juga. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, pedang itu disebut Chill yang tak tertandingi, dan telapak tangannya disebut Snowless Glacier. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang baru saja saya kuasai. Petik 2. Ji Juechen berkata dengan jelas, aku kalah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu belum pernah kalah. Pertempuran ini belum berakhir, Anda mengintegrasikan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, dan itu menggerakkan Anda menemukan di mana Anda mengubah niat pedang menjadi bentuk fisik belum sepenuhnya dilepaskan. My Unparalleled Chill saya tidak dapat digunakan terus-menerus, dan butuh banyak energi jiwaku. Karena itu, hasil dari pertempuran ini masih belum diputuskan. Petik 2. Ji Juechen menggelengkan kepalanya. Saya sangat jelas tentang apakah saya kalah atau tidak. Anda tidak menggunakan Discent Sovereign Anda, lebih jauh lagi, Anda sudah menahan Zian. Domain Anda telah berubah. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, persepsi Anda tajam. Jika lawan masa depan saya seperti Anda,
saya tidak berpikir akan ada tempat bagi saya di dunia lagi. Petik 2. Ji Juechen bertanya, apakah Anda akan selalu berada di Akademi Shrek? Huo Yuhao menjawab, untuk saat ini, ya. Setidaknya, aku akan berada di sana sampai turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Petik 2. Baik, semua yang terbaik, iya. Qing Ziyan menghampiri Ji Juechen dan menatap Huo Yuhao lagi. Jangan berpikir kami hanya akan membiarkanmu ketika kamu kembali ke Shrek Academy. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, datanglah jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu wilayah saya, dan guru jiwa Shrek Academy jauh lebih kuat dari saya. Ketika saatnya tiba, kalian mungkin tidak akan tahu siapa yang harus ditantang. Petik 2. Mata Ji Juechen berbinar ketika dia berkata, aku harap kamu tidak membohongiku. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah kalian benar-benar berpikir untuk pergi? Qing Ziyan tertawa dan berkata, kita mungkin saja. Dengan itu, dia meraih Ji Juechen dan meninggalkan arena. Huo Yuhao memperhatikan mereka pergi, dan tertawa juga. Dia bergumam pelan, aku tidak sabar menunggu kalian berdua pergi. Jika kalian berdua benar-benar pergi, aku pasti akan menemukan cara untuk meyakinkan kalian untuk tetap. Petik 2. Dia menatap Soul praktis arena dan menghembuskan nafas beruap. Dia mengangkat tangan kanannya, dan satu luka bisa terlihat di tengah telapak tangannya. Niat pedang yang kuat. Anda benar-benar tidak kehilangan, Juechen. Apakah Anda tahu bahwa Enfeeblement dan Chaos saya sama sekali tidak berguna untuk Anda? Tekad yang Anda miliki yang sekokoh mantra bencana untuk tuan-tuan jiwa tipe kontrol. Saya masih belum menyempurnakan perpaduan 3 teknik tertinggi permaisuri salju saya dan keturunan sovereign saya. Petik 2. Huo Yuhao tidak memiliki banyak teman di tempat ini, tetapi dia masih memutuskan untuk menemukan seseorang. Kali ini, dia bisa mencarinya tanpa terlalu khawatir. Tanda pisah. Apa? Anda ingin melihat Hallmaster? Lin Jiayi menatap pemuda di depannya, dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Lebih dari 2 tahun studi pertukaran hampir berakhir. Para siswa Akademi Shrek patuh dan tertib, dan ada beberapa keajaiban di antara mereka. Namun, kesan pemuda ini di hadapannya adalah yang terkuat, kembali selama kontes pertukaran pelajar. Dia benar-benar pergi ke meditasi mendalam selama setengah tahun, tetapi kultivasinya tidak membaik sedikit pun. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, apakah itu baik-baik saja? Kami akan segera pergi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hallmaster sebelum saya pergi, dan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengannya. Petik 2. Sangat sulit bagi siswa normal untuk melihat Hallmaster of Virtues Virtue Hall, ke titik di mana itu hampir mustahil. Status apa yang dimiliki Hallmaster? Dia memegang posisi di Sun Moon Empire di mana dia berada di atas orang lain, dan di bawah hanya satu orang. Namun, murid ini berbeda. Statusnya istimewa, ke titik di mana Lin Jiayi tidak berani menolaknya tanpa alasan yang baik. Baik, mohon tunggu sebentar. Saya akan mencari tahu apakah Hallmaster punya waktu untuk melihat Anda. Petik 2. Baik. Huo Yuhao duduk di satu sisi dan memiringkan kepalanya ke bawah sampai dagunya hampir menyentuh dadanya, menatap serius dan patuh. Lin Jiayi mengambil alat jiwa memproyeksikan suara internal dan menggunakan gelombang kekuatan jiwa khusus untuk mengirim pesan keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum suara Jing Hongchen terdengar di ujung penerima. Huo Yuhao ingin menemuiku. Oke, bawa dia masuk. Jing Hongchen dengan cepat menerima permintaan Huo Yuhao. Sejujurnya, dia penasaran seperti apa yang diinginkan pemuda dari Akademi Shrek ini dengannya. Mungkinkah ia ingin bergabung dengan Illustrious Virtue Hall? Tidak, itu tidak mungkin. Suasana hati Jing Hongchen turun ketika dia memikirkan hal ini. Lin Jiayi mengantar Huo Yuhao ke kantor Jing Hongchen. Salam, Hallmaster. Huo Yuhao maju dan menyambutnya dengan sopan. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, tolong, duduklah. Huo Yuhao tidak duduk, tetapi dia tetap berdiri sambil berkata, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Apakah itu mungkin? Jing Hongchen tertegun sejenak sebelum dia melambai ke arah Lin Jiayi.
Sudut mulut Lin Jiai berkedut. The Hallmaster sangat baik terhadap orang yang suka menipu ini. Namun, dia tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mundur dari kamar sebelum dia mengunci pintu di belakangnya. Kamu bisa bicara sekarang. Jing Hongchen mengamati pemuda di depannya. Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih tinggi selama 2 tahun terakhir, dan dia cukup muda sekarang. Dia bertubuh tegap, bahunya lebar dan punggungnya lebar. Lengannya besar, pinggangnya kecil, dan Jing Hongchen bahkan menyadari, yang mengejutkannya, bahwa Huo Yuhao tampaknya memiliki kualitas khusus yang tidak ada di sana sebelumnya. Ciri-ciri wajah Huo Yuhao yang relatif normal adalah tenang dan teguh, dan dia memiliki beberapa karisma yang secara inheren dipegang oleh pria dewasa. Matanya yang berbinar sangat memukau, dan memberi orang kesan yang kuat. Huo Yuhao berkata, saya sudah berada di Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon selama lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun ini, saya telah menerima banyak dan bantuan dari Anda, Hallmaster, dan saya telah meningkat secara eksponensial dalam penguasaan saya dalam menempa dan menggunakan alat-alat jiwa. Program pertukaran kami akan segera berakhir, dan saya ingin memberi Anda hadiah pribadi untuk menyatakan terima kasih. Petik 2. Kamu ingin memberiku hadiah. Keingintahuan Jing Hongchen terusik. Tidak ada satupun siswa yang pernah melakukan ini sebelumnya, dan jujur, tidak ada yang berani. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Huo Yuhao ingin melihatnya memberikan hadiah. Jing Hongchen memandang Huo Yuhao, merasa geli. Dia berkata, hadiahmu mungkin tidak mudah diterima, kan? Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Ini murni untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah alat jiwa yang saya buat sendiri. Saya harap Anda akan menyukainya. Petik 2. Dia menyentuh 24 Moonlit Bridges-nya ketika dia berbicara dan mengambil kotak logam hitam sebelum dia meletakkannya di depan Jing Hongchen. Hallmaster, ini hanya model, dan ini dimaksudkan sebagai souvenir untukmu. Saya sudah memasang roda gigi dan tombol, dan jika Anda ingin menggunakannya, seperti ini, dia menunjukkan cara menggunakan alat jiwa di depan Jing Hongchen. Seandainya Xuan Ziwen berada di sini, dia akan menyadari bahwa kotak logam yang diberikan Huo Yuhao kepada Jing Hongchen identik dengan yang telah ditunjukkan Huo Yuhao sejak dulu ketika dia pertama kali terpana dengan kagum dan takjub pada Huo Yuhao. Jing Hongchen mengambil logam itu kotak dan meliriknya. Alat jiwa ini tampak sedikit kasar, dan tidak ada yang rumit atau indah sama sekali. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki bagian dalam alat jiwa, dan menemukan bahwa hanya ada arai formasi pengumpulan energi sederhana di dalam. Oke, terima kasih. Dia merasa sedikit menghina, tetapi dia tidak menunjukkannya. Huo Yuhao membungkuk dengan hormat dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Perpisahan, Hallmaster. Dia berbalik ketika dia berbicara dan tidak tinggal lebih lama lagi. Huo Yuhao pergi, dan sudut mulut Jing Hongchen meringkuk menjadi senyum nakal. Apakah dia mencoba memberitahuku bahwa dia tidak belajar banyak, jadi dia memberiku mainan ini untuk mengejekku karena tidak mau mengajari dia pengetahuan yang sebenarnya. Dia cukup berani, memang. Dan dia masih mengajariku menggunakan benda reot ini yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 1. Saat pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, dia secara tidak sadar mengikuti instruksi sederhana Huo Yuhao untuk mengoperasikan alat jiwa ketika dia mengarahkannya ke dinding dan menekan tombol. Dari perspektif Jing Hongchen, ini mungkin hanya sinar jiwa, dan itu tidak akan sekuat itu juga. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa item, dia telah memperhatikan bahwa arai formasi pengumpulan energi memiliki kekuatan jiwa yang tersimpan di dalamnya. Mungkin Huo Yuhao yang telah menanamkan kekuatan jiwanya di dalam, dan dia belum menggunakannya. Serangkaian suara melolong bisa didengar, dan memberi Jing Hongchen kejutan. Beberapa suara pop bisa terdengar dari dinding segera setelah itu. Jing Hongchen melirik tanpa sadar ke kotak hitam di tangannya sebelum dia cepat-cepat keluar dari balik mejanya. Pada saat ini, bel pintu berdering. Masuk. Jing Hongchen berhenti di jalurnya. Lin Jiai datang dari luar dan berkata, apakah Anda punya instruksi, Hallmaster? Jing Hongchen melihat bahwa itu adalah Lin Jiai,
dan dia terus berjalan ke dinding di sisi yang berlawanan dan dengan cepat menemukan panah logam kecil yang telah mengebor sepenuhnya ke dinding. Dia mengambil kotak hitam dan menanamkan kekuatan jiwa di dalamnya. Dia menekan tombol sekali lagi, dan serangkaian suara penembakan lainnya bisa terdengar. Bayangan melintas sebelum suara letupan yang sama bisa terdengar dari dinding. Mata Jing Hongchen dipenuhi dengan kebingungan. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan segera berkata kepada Lin Jiai, "Pergi temukan Huo Yuhao dan bawa dia kembali ke sini." Iya. Lin Jiai tidak berani menyelidiki saat dia berbalik dan berlari untuk memanggil Huo Yuhao kembali. Bagaimana alat jiwa mengaktifkan susunan formasinya? Bagaimana cara menembakkan panah? Ini bukan sinar jiwa, itu lebih seperti model alat jiwa yang diam. Yang lebih menakutkan adalah alat jiwa ini tidak membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengaktifkannya, dan saya bisa menekan tombol untuk menggunakannya setelah menanamkan kekuatan jiwa. Bagaimana pengaturan otomatis ini dibuat? Jing Hongchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mulai mengambil kotak hitam terpisah untuk melihat. Namun, dia hanya melakukan langkah pertama sebelum serangkaian suara dentang terdengar dari dalam kotak. Mekanisme penghancuran diri. Apa pria? Jing Hongchen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa roda gigi internal dan setup alat jiwa sekarang tidak berfungsi. Huo Yuhao baru saja pergi, jadi memanggilnya kembali tidak begitu sulit. Terutama saat dia berjalan lambat, seolah-olah dia tidak berniat berjalan terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berdiri di depan Jing Hongchen sekali lagi. Jing Hongchen merendahkan suaranya dan berkata, "Katakan padaku, apa niatmu?" Huo Yuhao tidak meminta Lin Jiai pergi, dan dia menatap Jing Hongchen dengan tatapan bingung dan bertanya, "Apa niatnya?" Jing Hongchen merasakan jantungnya berdetak kencang. "Anda tahu bagaimana harus bertindak." Dia mengguncang kotak hitam di tangannya. Huo Yuhao tertegun sejenak dan berkata, "Saya tidak punya motif sama sekali. Itu hanya souvenir untukmu." Kenapa ini rusak? Suara berderak bisa terdengar dari kotak hitam ketika Jing Hongchen mengguncangnya, dan jelas bahwa mekanisme dalamnya telah dihancurkan. Huo Yuhao tampak bingung, dan dia tampak terluka ketika dia berkata, "Hal Master, bahkan jika Anda meremehkan hal yang saya buat ini, saya hanya ingin memberikannya kepada Anda sebagai souvenir. Anda tidak harus merusaknya." Petik 2. Jing Hongchen hampir tertipu oleh sentimen emosional Huo Yuhao. Orang ini terlalu pandai berakting. "Cukup, berhenti berpura-pura. Sebutkan harga. Saya ingin keseluruhan struktur mekanisme otomatis." Dengan tingkat persepsinya, secara alami ia dapat melihat efek unik dan khusus dari mekanisme otomatis internal kotak hitam ini. Huo Yuhao tampak bingung ketika berkata, "Mekanisme otomatis apa? Aku hanya dengan santai membuat benda ini, dan aku sudah memberikannya padamu." Petik 2. Dia masih berpura-pura. Jing Hongchen merasa seolah-olah semua kesabarannya hilang. "Saya mengacu pada cara kerja kotak hitam ini. Tarik keluar, jika tidak apa-apa, saya bersedia membayar Anda untuk itu." Petik 2. Oh, jadi begitu. Huo Yuhao tampak seperti baru saja mendapat wahyu. "Tetapi, Hal Master, saya telah melakukan banyak upaya dalam penelitian ini. Ini tidak akan murah jika saya menjualnya." Petik 2. Jing Hongchen membentak, "Sebutkan harganya. Apakah saya terlihat seperti orang yang pelit?" Petik 2. Huo Yuhao mengulurkan satu tangan dan membuka kelima jari. Dia berpikir sejenak sebelum dia menarik kembali dua jari, dan membiarkan jari telunjuk, tengah, dan keempatnya terulur. "3 akan dilakukan. Saya akan menukar ini dengan Anda untuk 3 alat jiwa kelas 9. Petik 2. Nada suaranya kasual dan alami, seolah-olah dia hanya dengan santai meminta 3 karung beras dari Jing Hongchen. Lin Jiai hampir muntah darah. Apa? 3 alat jiwa kelas 9. Menurutnya apa alat jiwa kelas 9 itu? Insinyur jiwa kelas 9 harus memasukkan begitu banyak darah dan keringat, dan material juga, untuk melengkapi alat jiwa kelas 9. Apakah dia benar-benar ingin menukar kotak tua reyot ini dengan 3 alat jiwa kelas 9? Daging di wajah Jing Hongchen membeku, dan senyum tipis di wajahnya segera menghilang ke udara yang tipis. "Kau mencoba merampokku.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak. Saya hanya merasa penelitian saya sangat berharga dan berharga untuk harga ini. Lagi pula, kita masih bisa menegosiasikan harganya, bukan begitu?" Petik 2. Huo Yuhao mengangkat tangan yang lain dengan tulus dan menekan jari keempatnya yang panjang. "Dua akan dilakukan. Bagaimana menurut Anda?" Jing Hongchen marah. "Tidak mungkin. Mekanisme otomatismu sangat berharga, tetapi bagaimana risetmu bisa dibandingkan dengan alat jiwa kelas 9? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Peluru meriam jiwa kelas 9 akan melakukan, saya tidak pilih-pilih." "Skram," kata itu datang ke tepi mulut Jing Hongchen dan dia hampir mengatakannya. Dia tiba-tiba teringat bagaimana bajingan ini mencoba merenggutnya kembali selama kompetisi pertukaran. Jelas bahwa Huo Yuhao sengaja membawa alat jiwa ini untuk dilihatnya, dan dia akan menunggu harga tinggi sebelum dia mau menjualnya. Yang benar adalah bahwa Jing Hongchen tidak begitu marah. Dia merasa sedikit beruntung sebenarnya, setidaknya, Huo Yuhao membiarkannya melihat alat jiwa ini, dan dia tidak membawanya langsung ke Akademi Shrek, dia belum melewati dia sama sekali. Mekanisme otomatis ini akan sangat efektif jika dipasang di alat jiwa stasioner. Selain itu, prinsip-prinsipnya dapat dikombinasikan dengan alat-alat jiwa lainnya, dan mungkin akan ada efek menakjubkan lainnya. Bentuk otomatisasi ini berarti bahkan warga normal dapat menggunakan alat jiwa yang dibebankan sebelumnya. Dia juga telah mendengar dari Xuan Xiwen bahwa mereka kemungkinan akan mencapai terobosan dalam penelitian mereka dengan botol susu Sealet. Jika mekanisme otomatis ini dikombinasikan dengan alat jiwa yang patut dicontoh dan botol susu Sealet,